Apa jadinya kalau Hokage disamain sama Presiden Indonesia? Kemiripan ini terlalu kebetulan. DKV. Siapa sih yang nggak tahu tentang film Naruto, anime dari Jepang, dari negara Sakura? Oke. Mungkin kalau yang nggak tahu ini orang-orang yang masa kecilnya kurang bahagia ya. Oke, buat kalian yang suka nonton Naruto pasti tahu dong tentang istilah tentang Hokage. Hokage itu pemimpin tertinggi di suatu desa. Dan kalian juga masih ingat nggak sih tentang mimpi Naruto? Yang mimpi Naruto itu sendiri dia ingin menjadi seorang Hokage. Ibaratnya tuh kayak dibilang mimpiku adalah menjadi presiden. Wah, keren nggak? Oke, udah kita langsung aja ke pembahasan. Hokage yang pertama dan presiden pertama Indonesia, Hashirama Senju dan Insinyur Soekarno. Keduanya sama-sama sosok penting di balik berdirinya Konoha dan Indonesia. Keduanya nggak cuma pemimpin pertama tapi sama-sama berperan sebagai tokoh pendiri. Keduanya sama-sama dikagumi karena karakter kepemimpinannya yang kuat. Hokage 2 dan presiden kedua Indonesia. Persamaan Tobirama Senju dengan Soeharto nggak cuma sama-sama jadi pemimpin kedua di Konoha dan Indonesia, tapi mereka bisa dibilang sama-sama orang kepercayaan yang membantu Hokage 1 dan presiden pertama Indonesia dalam menjalankan kepemimpinannya. Keduanya juga bisa dibilang punya kemiripan sikap, sama-sama tegas, tegap, dan berani. Hokage 3 dan presiden ketiga Indonesia, Hiruzen Sarutobi dan B.J. Habibie. B.J. Habibie ini presiden yang ketiga yang buat pesawat, dan sekarang dia lagi ada di Prancis ya. Lagi ada di Prancis, oke. Aku pernah nonton film yang kedua. Tapi maaf, filmnya nonton bajakan karena di daerah aku di Sampit ini belum ada bioskop. Jadi mohon maaf sekali. Saya sangat menyesal. Tapi karena nonton film itu jadi saya terinspirasi terus bermimpi dan terus berkarya, dan jangan mengeluh dengan suatu keadaan. Oke. Ya, kita langsung aja kembali ke topik lagi. Tapi kemiripan lainnya itu ukuran fisik keduanya yang kecil dibanding pemimpin terdahulunya, dan pastinya mereka berdua sama-sama jenius. Oke. Hokage 4 dan presiden keempat Indonesia, Minato Namikaze Abdurrahman Wahid, atau yang kita sering sebut adalah Gus Dur. Wah, Gus Dur ini adalah presiden yang keempat yang berhasil menyatukan Indonesia, perbedaan agama menjadi satu. Ya, ini karena perjuangan Pak Gus Dur, almarhum Pak Gus Dur. Jadi kita beri doa untuk Pak Gus Dur ya. Oke, sekalipun masa jabatan sebentar baik Minato ataupun Pak Gus Dur, mereka terkenal punya selera humor yang unik dan nama mereka tetap dikenal. Oke ya, karena jasa beliau yang telah menyatukan Indonesia ya. Hokage 5 dan presiden kelima Indonesia, Tsunade dan Megawati, sama-sama ada di urutan kelima cuy. Tapi uniknya mereka sama-sama pemimpin wanita pertama baik di Konoha maupun di Indonesia. Keunikan lainnya, Tsunade adalah keturunan Hokage pertama, sedangkan Ibu Megawati sendiri juga keturunan Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Wah, kok bisa mirip ya? Kebetulan atau tiruan? Hokage 6 dan Presiden ke-6 Indonesia, yang paling mirip dari sosok Hage Kakashi dan Susilo Bambang Yudhoyono adalah latar belakang mereka yang sama-sama dari kalangan militer. Mungkin ada di antara kamu yang bilang kalau Hokage 6 itu Danzo Shimura. Bukan, tapi Danzo cuma kandidat Hokage ke-6 yang waktu itu sendiri belum sempat resmi menjadi Hokage. Jadi kalau kalian nggak percaya dengan omongan aku, kalian bisa nonton lagi dah tentang Naruto ini. Kalian nonton tentang Perang Dunia Shinobi keempat ya. Hokage 7 dan presiden ke-7 Indonesia, sama-sama urutan ke-7, tapi yang paling mirip dari Naruto dan Pak Jokowi adalah mimpi
mereka. Mimpi mereka. Jadi gantunglah mimpi kalian setinggi-tingginya, setinggi langit. Oke, kita nggak tahu langit itu tingginya seberapa ya. Jadi ingat banget kan waktu semua orang ketawa dan ngejekin Naruto tiap dia bilang mimpinya itu menjadi Hokage. Kayak nggak mungkin gitu ya. Tapi sama kayak Pak Jokowi gitu, waktu awal jadi nyalon jadi RI 1 shot, Pak Jokowi banyak dijatuhkan gitu dengan omong-omongan, dengan kata-kata yang ya nggak mungkin Pak Jokowi bisa jadi pemimpin, kok nggak ngerti apa-apa kan gitu ya, dari fisiknya juga. Dan ternyata Pak Jokowi sekarang bisa membuktikan bahwa dengan mungkin ejekan itu bisa jadi lebih semangat, menjadi motivasi. Pak Presiden Jokowi itu orang yang sederhana, yang memberikan kita mengerti tentang kesederhanaan dan selalu berpihak pada orang-orang yang kecil gitu. Mungkin ya kalau kalian dengar berita atau gosip itu mungkin ya karena ya banyak lah namanya sudah di atas pasti ya banyak yang menjatuhin gitu. Kayak contohnya kalau pohon sudah tinggi pasti banyak anginnya gitu, pasti goyang-goyang. Nah kayak gitu juga jadi pemimpin. Mungkin kalau kita yang lawannya kayak siapa tuh lupa aku namanya, ya itulah pokoknya. Kalau kalian jadi pemimpin juga pasti nggak sempurna gitu. Kita nggak bisa ngatain pemimpin itu sempurna karena gini, aku dan kalian gitu, aku dan kamu atau aku dengan mereka gitu, memiliki persepsi atau keinginan yang berbeda. Jadi ketika kita memilih satu pemimpin pastinya kita akan merasa ada yang nolak dan ada yang tidak gitu ya. Kayak gini juga kayak presiden. Dan gini gambarannya adalah Indonesia itu gambarannya seperti tubuh kita gitu. Jadi kalau ada yang menolak, ada yang berontak, jadi tubuh kita sakit ya, kayak gitu juga. Jadinya kita satu Indonesia itu jangan ada yang merontak deh, supaya tubuh kita ini menjadi satu, menjadi bugar, menjadi sehat, dan kita bisa membangkitkan mimpi kita. Oke, itu pesan aku ya. Oke, mungkin sekian dari aku. Mungkin kalau kalian nggak merasa ini nggak bagus, kalian bisa like, dan kalau ini nggak bermanfaat kalian bisa subscribe, dan kalau ini nggak berguna kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa and see you next time. Bye bye.